Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channelnya Rialita. Buat teman-teman yang baru gabung, halo, salam kenal ya. Setelah sebelumnya aku membahas tentang pengalaman aku kuliah di kampus penyiaran, bisa dicek video sebelumnya teman-teman, nanti aku taruh linknya di bawah. Sekarang aku akan ngebahas tentang beberapa hal atau beberapa sifat yang harus dimiliki sama seseorang yang mau kuliah di kampus penyiaran. Tonton sampai selesai. Yang pertama adalah mudah bersosialisasi. Kayaknya ini penting banget ya di segala bidang sebenarnya gitu kan. Tapi khususnya aku ngebahas di sini adalah di bidang broadcasting atau penyiaran. Ini sangat-sangat wajib teman-teman. Kenapa? Karena nantinya kita akan bertemu dengan banyak orang. Dengan tim kita aja udah lumayan banyak ya. Misalnya satu tim nih untuk membuat program acara itu bisa terdiri dari 10-20 orang, bahkan puluhan ratusan orang mungkin ya, itu terlibat dalam satu project gitu, dalam satu program jadi satu gitu kan ya. Itu akan banyak kepala gitu kan ya, akan banyak ide-ide yang harus disatukan. Nah, kalau misalnya kita nggak mudah untuk bersosialisasi, nanti kitanya nggak nyambung teman-teman. Kita juga harus banyak-banyak kenal sama orang gitu kan ya. Itu kan juga butuh langkah awalnya itu ya sosialisasi. Kalau kita nggak sosialisasi ke orang, nanti orangnya juga akan yang itu diem, kita diem, ya udah akan menjadi diam tanpa kata. Jadinya kayak gitu. Jadi teman-teman harus menanamkan diri dulu, mudah bersosialisasi. Belajarnya dari mana? Misalnya nih ya teman-teman nih, kalau aku dulu, aku baru masuk sekolah nih gitu kan ya, SMA nih misalnya, belum banyak yang kenal kan, belum ada yang kenal malah gitu kan ya. Terus tiba-tiba kita duduk, dapat teman sebangku gitu kan ya. Diam. Kalau orang yang nggak mau gitu ya, nggak mau bersosialisasi, dia akan diem terus sampai dia disapa duluan kayak gitu. Nah teman-teman coba untuk menyapa duluan, mau nanti responnya baik atau enggak, yang penting teman-teman udah coba gitu kan ya. Mulai dari misalnya, halo kenalan dong, nama kamu siapa misalnya gitu kan, nama aku Ria gitu kan, kamu dari mana misalnya kayak gitu. Pertanyaan-pertanyaan sederhana aja yang menimbulkan komunikasi gitu, karena kan di penyiaran ini dasarnya adalah komunikasi, benar nggak teman-teman? Jadi dimulai dari hal-hal kecil gitu. Misalnya teman-teman juga kesesat nih di jalan gitu kan ya, mau nanya gitu kan ya. Kalau yang nggak mau bersosialisasi, dia nggak akan nanya, dia akan percaya sama kepercayaannya sendiri aja gitu. Iya, gue bisa gitu tanpa bertanya gitu kan. Itu juga termasuk sosialisasi. Kalau misalnya teman-teman mudah untuk bersosialisasi, teman-teman akan berani tanya, permisi Pak, Bu, Mas, Mbak gitu kan ya, kakak gitu kan, abang, minta tolong dong, ini saya mau nanya jalan ke sini itu ke arah mana ya, atau misalnya mau ke lokasi ini itu lewat mana ya. Nah nanti teman-teman akan mendapat petunjuk. Tapi kalau misalnya teman-teman tetap kekeh sama pendirian kalian, ya udah kalian akan terus nyasar kayak gitu. Sama aja kayak di sosialisasi ya, dunia sosialisasi dalam berkomunikasi itu sangat penting. Jadi jangan gengsi, jangan malu-malu orangnya. Terus pokoknya teman-teman harus mudah bersosialisasi dengan siapapun, karena di dalam dunia penyiaran itu akan sangat berhubungan dengan narasumber, bintang tamu. Nah itu kalau misalnya kita suruh nyari narasumber nih, kalau kita nggak bisa sosialisasi ya, mereka ya nggak akan dapat tuh yang namanya narasumber. Tapi kalau misalnya kita bisa bersosialisasi, misalnya kita, oh kayaknya narasumber ini cocok nih buat program acara kita gitu kan ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak bisa ngomongnya gitu kan ya, nggak mau bersosialisasi, ya kalian nggak akan dapat narasumber itu gitu. Jadinya ini sangat penting ya, mudah bersosialisasi dalam dunia penyiaran. Yang kedua adalah percaya diri. Percaya diri di sini itu berlaku untuk
diri sendiri dan ke orang lain juga gitu kan. Jadi kita bisa meyakinkan diri sendiri sama ke orang lain. Pertama, kenapa harus percaya diri? Misalnya teman-teman punya tugas mandiri nih, punya tugas sendiri teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak punya rasa percaya diri, tugas kalian nggak akan selesai gitu. Kalian akan ngerasa takut salah gitu aja terus gitu, akhirnya nggak selesai. Nah makanya kenapa teman-teman harus percaya diri. Jadi apapun misalnya yang kalian buat gitu kan ya, dengan rasa percaya diri, mau itu benar atau enggak ya, yang penting yakin dulu aja. Insya Allah nanti tugasnya akan berujung dengan hal yang baik gitu loh, akan insya Allah nantinya memuaskan gitu. Karena teman-teman udah masuk dunia penyiaran nih ya, misalnya buat program acara, pasti kan ada presenternya atau ada penyiarnya ya. Terus tiba-tiba teman-teman ditunjuk, kamu kayaknya cocok deh jadi penyiar. Jangan, aku nggak bisa. Itu adalah tanda-tanda orang yang tidak percaya diri. Karena dia tidak mau mencoba gitu loh. Jadi kalau misalnya aku pribadi belajar ya, itu kita harus coba aja. Nantinya mau kita salah, mau kita benar, itu urusan nanti gitu kan ya. Mau kita bagus atau enggak, itu urusan nanti. Yang penting kita coba dulu gitu. Kalau misalnya ditunjuk, kamu jadi penyiar di program ini ya, kayaknya suara kamu cocok deh gitu kan ya. Ambil aja, coba aja gitu. Jangan ditolak dulu. Masa udah kalah sebelum bertanding ya kan? Percaya diri dong. Misalnya teman-teman gak percaya diri sama misalnya mungkin suara teman-teman itu agak cempreng, atau misalnya teman-teman punya misalnya teman-teman agak cadel gitu kan ya. Itu nggak ada urusannya teman-teman. Yang penting teman-teman harus percaya diri dulu. Kalau percaya diri teman-teman aja udah ada misalnya gitu kan, nantinya aura kalian tuh akan lebih terpancar gitu. Mau kalian ada kekurangan apapun, itu akan tertutupi dengan rasa percaya diri kalian. Tapi percaya diri di sini jangan sampai yang berlebihan, akhirnya menimbulkan kesan yang angkuh atau sombong ya. Percaya dirinya tetap belajar, tetap nanya sama orang yang berpengalaman, bertanya sama dosen misalnya gitu kan ya, cara-cara atau kisi-kisinya menjadi seorang penyiar misalnya kayak gitu. Kadang kan banyak orang-orang yang ngerasa nggak pede gitu karena ada kekurangan di dalam dirinya gitu kan ya. Tapi buat aku pribadi, karena masih masa pembelajaran, itu dicoba aja menurut aku. Nantinya akan berpengaruh ketika kalian udah kerja gitu. Kalau misalnya udah kerja, nanti teman-teman misalnya dipercaya untuk jadi produser misalnya ya gitu ya, atau misalnya teman-teman harus memimpin sebuah acara di suatu program misalnya gitu kan ya, teman-teman akan lebih enjoy gitu, akan lebih nggak kaget lagi gitu. Jadinya pokoknya semua job desk ya, nggak berlaku untuk satu job desk aja, tapi berlaku untuk semua job desk. Mau itu pengarah acara, mau itu penulis naskah, semuanya dicoba. Karena aku pun seperti itu, aku mencoba semuanya, jadi aku tahu di mana yang paling cocok job desk yang sesuai dengan kepribadian aku. Sifat yang selanjutnya adalah tidak baperan. Jangan selalu bawa perasaan ya teman-teman. Dikritik sedikit langsung baper, dikasih saran sedikit langsung baper gitu. Jangan, karena di dunia penyiaran ini semuanya jujur-jujuran banget. Jadi teman-teman jangan sampai mudah tersinggung kali ya, karena kan di sini setiap membuat program, setiap ada acara itu pasti nantinya akan ada evaluasi. Evaluasi itu pasti akan membahas semua yang sudah dikerjakan gitu kan. Misalnya nih, aku jadi kameramen nih, Ria, kamu ngambil gambarnya itu harusnya tuh tadi kayak gini-gini, kamu tuh kurang kayak gini-gini, misalnya kayak gitu kan ya. Nih ngambil angle-nya kurang pas nih, harusnya kamu ngambil angle-nya seperti ini gitu kan ya. Setelah kita dapat evaluasi kayak gitu, terus kita langsung baperan. Emang ya kerjaan gue tuh nggak kepake, kerjaan gue tuh nggak bagus, ini itu.
wah langsung tuh pikiran-pikiran negatifnya ya berkecamuk gitu kan di hati dan pikirannya. Jangan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat kritikan, dapat saran gitu kan, dievaluasi, itu terima dan itu menjadi pembelajaran kalian. Oh berarti nanti besoknya gue harus kayak gini, gue harus kayak gitu kan ya. Oh di sini kurang, berarti gue besok harus maksimalin lagi kayak gitu. Terus misalnya teman-teman jadi penulis naskah nih misalnya gitu kan untuk suatu program acara. Terus naskahnya dirubah misalnya gitu kan ya sama dosennya gitu kan, atau sama teman-teman sekelompoknya nih, direvisi nih gitu kan. Ini kayaknya nggak pas deh nih tulisannya. Kayaknya ini lebih baiknya diganti kayak gini misalnya kayak gitu. Terus teman-teman yang ngerasa gue udah buat capek-capek dirubah lagi, nggak ngehargain banget sih. Nah itu jangan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya direvisi, nah teman-teman juga harus memperhatikan gitu kan, revisinya ini seperti apa. Oh salahnya di sini, oh berarti nanti besok gue bikinnya kayak gini, kayak gitu. Sama semua bidang pokoknya gitu kan ya. Terutama biasanya presenter ya atau penyiar, ini kayaknya paling rentan banget nih dievaluasi, karena aku juga pernah mengalami hal itu gitu kan ya, sampai takut banget, takut salah, takut ini, takut itu. Tapi aku belajar dari sana, semuanya bisa dicoba gitu ya. Setelah dievaluasi gitu kan ya, oh tadi misalnya intonasinya kurang di sini misalnya gitu kan, oh harusnya seperti ini gitu kan ya. Dengan banyak evaluasi, nantinya ketika kita mendapatkan program yang memang cocok untuk kita, terus kita dipercayakan lagi nih misalnya jadi salah satu pengisinya gitu kan ya, itu teman-teman akan lebih baik lagi. Pokoknya evaluasi apapun, kritikan, saran apapun itu diterima, jangan baperan ya, diterimanya itu dengan logika, jangan dengan hati. Karena kalau misalnya udah hati yang sakit itu susah, jadi curhat. Sifat yang terakhir adalah ingin terus belajar ya, ini penting banget. Jangan sampai kita itu cepet puas teman-teman. Misalnya kalau kita udah dipercayakan menjadi salah satu job desk-nya misalnya produser atau pengarah acara, terus teman-teman dibilang bagus nih sama dosennya atau sama teman-teman yang lain, dibilang wah keren gitu kan, produsernya keren, pengarah acaranya keren nih gitu, atau presenternya keren, wah kalian udah kayak berbunga-bunga, berbangga-bangga gitu, dan ya udah kalian nggak belajar lagi gitu. Itu jangan sampai ya kayak gitu. Jadi teman-teman harus menanamkan diri ingin terus belajar. Boleh kita bangga, boleh kita senang ketika kita dipuji, ketika kita berhasil, misalnya sukses dalam mengurusi suatu program ya, itu jangan cepet puas teman-teman, harus banyak belajar lagi. Oh tetap gitu ya, harus dievaluasi seperti yang aku bilang tadi, apalagi ini kurangnya, apalagi kurangnya. Jangan sudah puas, oke, ya udah sampai sini aja, ya udah nggak akan belajar lagi gitu. Tapi apalagi kurangnya, apalagi yang harus dipelajari, apalagi yang harus diperbaiki. Nah kayak gitu, karena itu penting banget sih buat seorang broadcaster ya, karena nantinya kita akan terus membuat ide, konsep, konten yang semakin berkembang gitu. Jangan cuma di situ-situ aja. Semakin kita nggak merasa puas, kita tentunya nantinya akan ada ide-ide yang lain gitu. Nggak merasa puas di sini bukan kayak kita terobsesi ya, jangan sampai terobsesi gitu kan. Tapi jadikan motivasi yang bisa untuk membuat ide-ide kreatif lainnya. Kurang lebih itu dia tadi beberapa sifat yang memang harus dimiliki seorang broadcaster atau seorang mahasiswa penyiaran ya teman-teman, yang nantinya akan menjadi broadcaster gitu kan ya. Jadi semoga nantinya teman-teman bisa mengambil manfaatnya dari apa yang aku bagikan hari ini. Semoga teman-teman nantinya yang pengen menjadi broadcaster, jurnalis, pokoknya di bidang penyiaran itu semoga bisa tercapai ya teman-teman. Dan teman-teman juga harus terus ingin belajar. Dan jangan lupa 4 hal tadi yang sudah aku bagikan, semoga teman-teman bisa meresapinya ya, dan bisa mempraktekannya di dunia nyata, khususnya di dunia penyiaran.
Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye bye.